pagi semuanya. Pagi, pagi, yes. Walaupun hari ini hari Jumat sudah ya. Sabtu. Semoga tetap semangat, harus tetap semangat ya. Oh ya, hari ini saya lihat sepertinya dia tidak masuk ya. Yulianto, Bu. Oh ya, kok lama dia tidak masuk? Iya, Bu. Mungkin nanti kita kalau ada waktu bisa menjenguk dia ya, karena lama sekali 1 bulan tidak masuk ya. Mau dinikahkan, Bu? Kemudian Mas Jeffrey sudah sehat, sudah membaik. Alhamdulillah, Ibu. Ya, hari kemarin tidak masuk ya. Terus ini Mbak Dini, Mbak Dini ini ketua kelas. Tadi saya lihat ini kok jam 7 ya baru datang. Biasanya rajin loh Mbak Dini. Ayo. Ya, lain kali harus lebih rajin, lebih disiplin. Macet Karena ya? Mbak Dini ini ketua Macet. kelas. Ibunya betul-betul, Bu. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon kepada ketua kelas Mbak Dini untuk memimpin doa. Doa dimulai. Iya. Masih semangat kan ya? Masih, Bu. Ayo lagi yuk. Bu Lady ada jargon kalau bilang, yuk semangat kita, aye aye, bu. Itu aja ya jargonnya ya. 1, 2, 3. Yuk semangat kita, aye aye, bu. Ya. Baik. Untuk materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bumiku dan energi yang ada di dalam bumi. Kita ini tinggal di bumi ya, makhluk bumi semua. Nah, di bumi itu ada salah satu pembangkit listrik, itu namanya PLTS. Mas Tio, Apa, Bu? ingat tidak? PLTS itu kepanjangannya apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Pintar Mas Jeffrey ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ya, surya itu apa sih surya itu? Matahari. Surya itu adalah ini. Tata surya. Apa sih? Surya. Ya, matahari. Nah, sekarang materi sekarang adalah temanya tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, di dalamnya itu salah satunya ada matahari. Matahari ini adalah sistem tata surya kita ya, tempat kita tinggal ini ya. Bumi ini masuk di dalam galaksi kita. Sekarang saya tanya, matahari ini termasuk bintang apa planet? Bintang. Planet. Kesempatan lain ya, bintang atau planet. Baik, untuk memahami ya apakah matahari itu bintang ataukah planet, kita buka buku paket. Silakan buka buku paketnya ya, halaman. Mau saya ada ini, Bu. Mas Leo ini gimana ya? Kok disuruh Mbak buku paket loh, sudah kemarin kok tidak bawa ya. Bawa ini, Bu. Dan kembalikan, Bu. Halaman 56. Silakan Mas Tio atau mungkin Mas Gigi maju ke depan karena Mas Tio tidak membawa buku ini. Silakan baca ya Mas, paragraf pertama, kalimat pertama sampai kedua. Bintang adalah objek terbanyak di alam semesta. Matahari adalah bintang terdekat. Bintang lain hanya tampak seperti titik-titik terang di langit malam. Untuk mengetahui bahan penyusunnya dan seberapa besar atau panas bintang, astronom mempelajari cahaya bintang. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah kita baca tadi bahwa matahari itu termasuk bintang. Ya, seperti itu. Ya, oke. Untuk lebih memahami, nah, ini kan matahari ini ya. Bumi ini kenapa kok bisa ada siang ada malam? Bumi ini bagaimana terhadap matahari itu? Memutari. Berputar pada. Ya, mengelilingi matahari atau gerak revolusi. Evolusi. Kalau bumi berputar pada porosnya disebut dengan Rotasi. rotasi. Ya. Untuk kita lebih memahami ya bahwa bumi ini tidak mengelilingi matahari sendiri. Jadi ada teman-temannya ini ya, dari Merkurius sampai Pluto ya. Itu akan memberikan
videonya sudah saya salurkan ke HP kalian masing-masing. Bisa disimak ya videonya. Ibu. Sebentar saja tentang sistem tata surya. Sudah cukup ya. Jadi ya mungkin bisa menyebutkan satu persatu dari situ saja Mas Tio ya. Iya Bu. Urutan planetnya dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari. Merkurius Bu. Merkurius, terus apa lagi? Bumi. Uranus. Uranus. Venus. Benar, Venus. Setelah itu Bumi. Setelah itu Mars. Setelah itu Uranus. Jupiter, dan seterusnya ya, Merkuri ya. Ya. Sampai yang terakhir adalah Pluto. Ya. Terkait sistem tata surya ini ada sebuah dongeng ya tentang judulnya itu adalah Philip dan Putri Bulan. Tapi kita akhiri dulu untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam ini dan kita akan melanjutkan sekarang ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang kesusastraan. Tema juga sama, adalah tentang benda angkasa luar dan rahasia. Ada cerita seorang anak bernama Philip ya. Mas Tio tolong dengarkan, nanti saya tanya ya. Jadi saya ingat mirip seperti di dongeng Philip ini ya. Philip ini seorang yang baik, anak yang baik, dia suka berpetualang kemana-mana, tetapi sayang dia ada sisi buruknya apa? Suka mengganggu temannya. Philip ini terus pada akhirnya dia itu berniat untuk memanah kelapa ya. Kelapa itu ada di tepi pantai. Temennya ya Bu ya. Ini kayak ini nggak Nah, Tio. itu seperti Tio ini bener ya. Dia memanah kelapa milik tetangganya. Nggak disangka ya, ternyata tetangganya ini sangat marah. Tetangganya ini seperti ketua kelas, tegas orangnya, marah ke si Kilip dan sebagainya. Sampai akhirnya keluarganya si Kilip datang. Nah ternyata apa dampaknya? Kilip ini memanah kelapa sampai mengenai bulan dan akhirnya gelap gulita. Seluruh dunia pada saat itu pada malam hari yang gelap semakin gelap. Kemudian didatangilah oleh seorang putri. Nah, putri itu ternyata putri bulan raja. Dia sangat bersedih karena cahayanya sudah redup ya, karena apa? Telah dipanah oleh si Kilip tadi ya. Nah, padahal sebenarnya dia bilang kalau saya itu ya bulan ini bercahaya sendiri atau tidak? Ayo sebenarnya ayo ingat-ingat dari pelajaran IPA tadi ayo. Tidak ya, karena apa Kak Monika? Cahaya dari matahari. Cahayanya dari matahari ya. Tetapi dia itu bersedih kalau menurut di dongeng ini karena apa? Akhirnya karena dipanah oleh si Kilip tadi, jadi terhalang cahaya matahari itu sampai akhirnya gelap. Kemudian dia menangis ya. Dan diketahui oleh si keluarga Kilip. Pada akhirnya si Kilip ini bertanggung jawab. Dia lalu pada akhirnya melepaskan panah yang mengenai pakaian Putri. Seperti itu ya. Jadi apa makna dari cerita tadi? Ayo coba Mbak Dini mungkin. Kasihan Bu. Kasihan. Iya. Yang dipanah itu Bu. Yang dipanah itu kasihan. Terus habis itu apa yuk? Kita di dalam setiap bertanggung jawablah di dalam setiap perbuatanmu ya. Apalagi kalian ini sudah kelas 6, jadi harus tanggung jawab ya. Ngerti apa tugasnya? Tugasnya belajar ya, bukan bermain. Terus tidak apa-apa bermain, tetapi bermain itu harus lihat waktu ya. Cukup bermain sehari itu setengah jam. Harus seimbang antara belajar dan istirahat ya. Karena habis ini kalian juga mau penilaian akhir ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kelompok kalian. Ini kelompoknya sudah dibentuk ya minggu lalu. Ya. Nah, tugasnya apa? Dari dua materi tematik ini tadi, buatlah sebuah puisi tentang keindahan
tata surya. Dalam satu kelompok itu temanya tentang keindahan tata surya dan alam sekitarku ya. Nah, Kemudian nanti kalian musikalisasi. Waktunya 2 minggu. Jadi minggu depan kalian bisa berlatih. Baik, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata yang Ibu ucapkan pada saat pembelajaran. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. Mohon untuk berdoa masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya, thank you.